Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali ketemu lagi dengan saya ya. Masih membahas tentang pajak bumi dan bangunan di materi sebelumnya ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang prosedur. Jadi kalau kita sudah mengetahui berkaitan dengan bagaimana cara menghitungnya, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana prosedurnya. Nah, untuk prosedur bagi pajak bumi dan bangunan ini ada beberapa syaratnya. Pertama, pendaftaran. Ya. Jadi untuk official assessment-nya yang pertama yang dikatakan itu adalah prosedurnya pendaftaran, yaitu surat pemberitahuan objek pajak atau SPOP-nya harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Dirjen Pajak di wilayah kerja meliputi letak objek pajaknya, di mana letak pajaknya tersebut. Selambat-lambatnya 30 hari setelah tanggal diterimanya SPOP atau surat pemberitahuan objek pajak oleh subjek pajak. Itu proses pendaftarannya. Kemudian yang kedua, berdasarkan SPOP diterbitkan SPPT. Ya, berdasarkan SPOP diterbitkan SPPT atau surat pemberitahuan pajak terutang. Pajak yang terutang berdasarkan SPPT harus dilunasi selambat-lambatnya 6 bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak. Ya, seperti itu. Contohnya seperti ini SPPT yang kemarin saya sampaikan. Ya, contoh dari SPPT PBB. Ya, ini cara perhitungannya seperti ini. Nah, teman-teman juga harus paham ini. Ya, harus paham ini. Bagaimana cara menghitungnya, letaknya di mana, jumlahnya berapa, objek pajaknya berapa. Nah, alurnya seperti ini saya buatkan kemarin formulasinya di slide sebelumnya. Ya, itu Anda juga harus memahami. Nah, tata cara pembayarannya bagaimana? Nah, ini cara-cara pembayaran dan penyetoran untuk pajak bumi dan bangunan. Yang pertama, pajak yang terutang berdasarkan SPPT harus dilunasi selambat-lambatnya 6 bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak. Yang kedua, pajak yang terutang berdasarkan surat keterangan ketetapan pajak harus dilunasi selambat-lambatnya 1 bulan sejak tanggal diterimanya surat ketetapan pajak oleh wajib pajak. Dan yang ketiga, pajak terutang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang bayar, dikenakan denda administrasi 2% per bulan dari jumlah yang tersebut dibayar atau kurang dibayar, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 bulan. Kemudian untuk denda administrasi ditambahkan utang pajak yang belum atau kurang dibayar ditagih dengan surat tagihan pajak dan harus dilunasi selambat-lambatnya 1 bulan sejak diterimanya surat tagihan pajak atau STP oleh wajib pajak. Jumlah pajak terutang berdasarkan STP yang tidak dibayarkan pada waktunya ditagih dengan surat paksa. Ya. Kemudian ada sanksinya. Untuk sanksi administrasi itu adalah wajib pajak tidak menyampaikan SOP walaupun telah ditegur secara tertulis, maka sanksinya adalah 25% dari pokok pajaknya. Jadi ada penambahan tarif sebesar 25% dari pokok pajaknya. Kemudian wajib pajak yang berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lainnya ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP, yaitu sebesar 25% dari selisih pajak terutang. Wajib pajak tidak membayar atau kurang membayar, yaitu bunganya sebesar 2% per bulan yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama sebanyak 24 bulan. Nah, itu sanksi administrasinya. Nah, ada beberapa pengenaan ya. Jadi selain perhitungan sebelumnya saya jelaskan, di sini ada tambahan dari saya berkaitan dengan pengenaan pajak bumi bangunan dalam hal tertentu. Ya. Sebelumnya ini belum atau tidak masuk kategori sebagai objek pajak, tapi ini dikatakan sebagai objek pajak bumi dan bangunan, tapi ini adalah untuk perguruan tinggi swasta sama rumah sakit swasta. Kalau perguruan tinggi atau rumah sakit milik negeri itu tidak dikenakan, tapi kalau swasta dikenakan. Tapi ada ketentuannya dan ada pengurangannya. Ya, berdasarkan SK Dirjen Pajak yang menetapkan bahwa SPPT yang diterbitkan apabila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut. Untuk perguruan tinggi swasta akan
Anda akan mendapatkan namanya pengurangan tarif, yaitu pajak bumi dan bangunan. Yang pertama, apabila luas bangunannya sama dengan 2000 meter persegi atau luas tanahnya sebesar 20.000 meter persegi atau lebih, atau jumlah lantai sama dengan 4 lantai atau lebih, atau jumlah mahasiswanya itu sama dengan 3.000 orang atau lebih, atau jumlah pungutan dalam 1 tahun lebih atau sama dengan 2 juta khusus untuk perguruan tinggi swasta, maka dikenakan PBB-nya itu sebesar 50% dari ketetapan yang harus dibayar. Misalkan tadi sudah menghitung pajak bumi dan bangunan sesuai ketetapan, terus kemudian karena dia masih memiliki kategori salah satu kategori kriteria atau kategori yang saya sebutkan tadi, maka dia akan mendapatkan pengurangan sebesar 50% dari ketetapan yang harus dibayarkan. Nah, sebagai contoh misalkan, ya ini di SD Surakarta sendiri, misalkan di SD Surakarta termasuk perguruan tinggi swasta menempati tanah seluas 20.000 meter persegi dan bangunannya seluas 2.000 meter persegi, masing-masing NJOP-nya itu 200.000 per meter persegi dan sebesar 505.000 per meter persegi, maka kita menghitung dulu berapa besarnya PBB. Nih diketahui besarnya PBB sebesar 10 juta. Maka karena ini perguruan tinggi swasta dan memiliki istilahnya masuk kriteria salah satunya, kalau dia itu luasnya 20.000 dan bangunannya seluas 2.000 meter persegi, maka dia mendapatkan pengurangan tarif sebesar 50% dari total yang harus dibayarkan sebesar 10 juta. Maka SDI Surakarta hanya membayar setengahnya sebesar 5 juta saja. Bukan 10 juta tapi 5 juta saja. Itu untuk perguruan tinggi swasta. Tapi juga berlaku juga untuk rumah sakit swasta. Ya, pengenaan pajak bumi dan bangunan untuk rumah sakit swasta. SK Dirjen Pajak yang menetapkan bahwa SPPT atau SPPT PBB ditetapkan apabila memenuhi salah satu kriteria, sama kayak perguruan tinggi swasta tadi. Yang pertama, jumlah tempat tidurnya untuk pasien tidak mampu atau yang kurang mampu, ya kelas 3 misalkan, lebih besar 25% dari jumlah keseluruhan tempat tidur. Ya. Kemudian sisa hasil usaha itu untuk direinvestasi atau diinvestasikan kembali, ditanamkan kembali ke dalam rumah sakit, bukan untuk pengembangan di luar rumah sakit. Nah, maka dari itu kalau memiliki atau memenuhi salah satu kriteria tersebut, maka dikenakan pajak bumi dan bangunannya, tarifnya sebesar 50% dari ketetapan yang harus dibayarkan. Baik perguruan tinggi swasta maupun untuk rumah sakit swasta, apabila memiliki atau memenuhi kriteria salah satu kriteria yang sudah saya sebutkan tadi, maka dia mendapatkan pengurangan sebesar 50% dari ketetapan yang harus dibayarkan. Tapi harus kita menghitung terlebih dahulu berapa besarnya pajak bumi dan bangunannya, baru dia masuk kriteria atau tidak. Kalau masuk kriteria, mendapatkan pengurangan sebesar 50%. Mungkin itu tambahan dari saya berkaitan dengan pajak bumi dan bangunan. Kalau misalkan masih ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kelas online. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.